وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Langgar Ar-Rahmah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan zahir maupun batin, kabul hajat dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur pada kesempatan subuh Jumat yang mulia ini, Jumat Ramadan. Ibnu Abbas pernah ditanya, ma khairul ayam wa ma khairul suhur, ma khairul amal ma khairul ayam wa ma khairul suhur. Amal apa yang paling baik, hari apa yang paling baik, dan bulan apa yang paling baik? Maka Ibnu Abbas menjawab, khairul amal, amal yang paling baik, as-salatu fi waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Dan hari yang paling baik, khairul ayam, yaumul jum'ah. Hari yang paling baik, kata Ibnu Abbas, adalah hari Jumat atau malam Jumat. Dan bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan. Maka sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang terbaik, dan ada pada hari Jumat dan Jumat yang terbaik. Mudah-mudahan amal ibadah kita adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari kemudian Ibnu Abbas wafat. Maka ketika Ibnu Abbas wafat, datanglah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ditanya, ma khairul amal wa ma khairul ayyam wa ma khairul suhur. Sayyidina Ali, amal apa yang paling baik, hari apa yang paling baik, dan bulan apa yang paling baik? Apa jawaban Sayyidina Ali? Law su'ilal ulama wal fuqaha wal hukama minal masyriq ilal maghrib. Seandainya seluruh ulama, ahli fikih, ahli hikmah, semuanya ditanya tentang apa amal yang paling baik, tentang hari apa yang paling baik, tentang bulan apa yang paling baik, la ajabu mislama ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas, illa anni, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawabannya tidak sama dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan amal yang paling baik adalah tepat pada waktunya. Tidak salah. Ibnu Abbas mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat. Tidak salah. Semua ada hadisnya. Afdhalul amal indallah as-salatu fi waqtiha, kata Rasulullah. Ada. Terus hari Jumat, man mata yaumul jum'ati aw lailataha, barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, hafadallahu min fitnatil qabri, Allah menjaga daripada siksa kubur. Terus bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, semuanya dalilnya ada. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawaban Sayyidina Ali, seandainya ulama dari Masyriq sampai ke Maghrib ditanya tentang pertanyaan 3 ini, la ajabu mislama ajaba Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas, illa anni, kecuali aku, kata Sayyidina. Jawaban Sayyidina Ali apa? Kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik, amal yang diterima di sisi Allah. Tidak salah. Sebaik apapun amal itu, sebanyak apapun amal itu, kalau tidak diterima kan tidak jadi apa-apa. Tapi ini yang berbicara Sayyidina Ali, maka benar Sayyidina Ali adalah apa? Pintunya ilmu, kata Rasulullah, ana khazinatul ilmi wa ali yubabu, saya gudangnya ilmu dan Ali pintunya ilmu Sayyidina Ali. Tentunya benar, ibadah pun, puasa pun,
sholat kita pun, sedekah kita pun baik-baik semua, sholat kita baik semua, tapi kalau semua tidak diterima maka tidak apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita ada doa dalam tarawih, dalam witir, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami sholat kami, wa siyamana dan puasa kami, wa qiyamana dan qiyamul lail kami semua, wa tamim taksirona dan sempurnakanlah kesembronoan kami di dalam ibadah. Semua ada doanya di situ. Kenapa? Tapi ingin amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Itu Sayyidina Ali. Yang kedua kata Sayyidina Ali, hari yang paling baik kalau menurut aku bukan hari Jumat. Apalah arti hari Jumat kalau orang tidak sholat Jumat? Apakah arti hari Jumat kalau dia tidak beriman kepada Allah? Apalah arti hari Jumat kalau di bulan puasa dia tidak berpuasa di hari Jumat? Maka kata Sayyidina Ali, hari yang terbaik adalah al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil imani wasyahadah. Barang siapa meninggal pada hari itu, dia meninggal dalam keadaan beriman dan bersyahadat, itulah hari yang terbaik bagi seseorang, walaupun meninggalnya bukan hari Jumat. Apalah arti hari Jumat? Orang mati katanya mati, oh bagus matinya hari Jumat, tapi orangnya tidak beriman. Orangnya tidak beriman kayak apa? Beriman kada, Islam kada, mati hari Jumat lincai malaikat jual. Maka kata Sayyidina Ali, bukan hari Jumat yang bagus, hari Jumat orang tidak beriman, orang tidak beribadah. Tapi yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman, tapi pada hari seseorang meninggal dengan membawa iman, itulah hari yang terbaik. Yang ketiga, bulan Ramadan. Sayyidina Ali menjawab, bukan bulan Ramadan yang terbaik. Apalah arti bulan Ramadan bagi orang yang tidak beriman, tidak puasa? Jangankan sholat, jangankan puasa, sholat saja tidak. Kita Islam tapi tidak puasa, umpamanya. Tidak ada uzur, orangnya sehat, akil balik, waras sehat dan sebagainya, tidak ada sakit dan sebagainya, Islam beriman, tapi orangnya tidak puasa, maka apa arti itu bulan Ramadan? Maka kata Sayyidina Ali, bulan yang baik adalah as-sahrul ladzi tatubu ila Allah taubatan nasuha. Bulan yang terbaik adalah bulan bagi seseorang yang dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka kita selalu taubat terus. Tiap malam selalu taubat terus. Kita tidak tahu taubat kita yang mana yang diterima oleh Allah. Tidak tahu. Alhamdulillah tadi malam jam 1 orang sudah datang di sini. Sepuh-sepuh malam, masya Allah. Kita belum bangun sudah datang ke sini. Dan jam 2 mari sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Alhamdulillah. Kalau tidak Allah yang meringankan langkah, kalau tidak Allah yang membukakan hati, dekat dengan musola tidak akan datang, dekat dengan masjid tidak akan datang. Kenapa? Allah tidak menunjukkan. Maka alhamdulillah kita tidak tahu dosa-dosa kita begitu banyaknya, rapor kita terlalu banyak merahnya. Tapi kalau kita tidak ada dosa besar, kalau kita hancurkan dengan taubat setiap hari, insya Allah, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah suka mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi Sayyidina Ali menjawab, logikanya memang betul dan memang betul. Apalah amal artinya kalau tidak diterima oleh Allah? Apalah arti hari Jumat kalau seseorang tidak beriman dan tidak beribadah kepada Allah? Apalah artinya bulan suci Ramadan kalau dia pun tidak berpuasa? Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan zahir batin kita, panjangkan umur kita, berkahi rezeki kita, sehingga kita mudah-mudahan bisa menyempurnakan di dalam beribadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ibadah fardu yang lainnya di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Idza alimta hadzal hadits la hajata ila ilmi al-katsiri wa ta'ammal fi hikayatin ukhra." Tak kala kalian mengetahui cerita ini, kata Imam Ghazali, la hajata ila ilmi al-katsir, kau tidak akan berhajat dengan banyaknya ilmu lagi kalau kau mengetahui
faidah ini, kata Imam Ghazali. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, maka renungkanlah cerita selanjutnya, katanya. Hikayat selanjutnya, kata Imam Ghazali. Wa dzalika anna khatimal asam, yaitu yang demikian itu sesungguhnya Khatimul Asam karena min ashabi Syaqiq al-Balkhi, yaitu santrinya Ibnu Syaqiq al-Balkhi. Ini Imam Ghazali bercerita Khatimul Asam, santrinya Syekh atau Imam Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi ta'ala alaihima, fas'alahu yawman, maka Syaqiq al-Balkhi bertanya kepada Khatimul Asam, qala sahabtani mundu 30 sana, wahai Asam, engkau telah belajar mengaji kepadaku pulang buli engkau mundu 30 sana, selama 30 tahun nyantri denganku, belajar denganku selama 30 tahun, kata Syaqiq al-Balkhi. Ma hasalta fiha, apa yang kau hasilkan selama 30 tahun kau mengaji? Qala, maka Khatimul Asam menjawab, hasaltu samanya fawaida minal ilmi, aku selama 30 tahun nyantri kepadamu, mengaji kepadamu, belajar ilmu kepadamu, semuanya itu hanya kurangkum kusimpulkan menjadi 8 faidah. 30 tahun menuntut ilmu dirangkum dan disimpulkan, digaris bawahi menjadi 8 faidah. Wahya takfini minhu, dan kami mengharap itu mencukupi kepadaku, li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena aku mengharap keselamatan dan ketentraman dunia dan akhirat dengan 8 faedah itu. Faqala, maka Syaqiq bertanya, mahia, apa yang 8 itu? Sampai-sampai kata Imam Ghazali, kau tidak akan perlu ilmu banyak lagi ketika engkau mengenal 8 faedah ini, karena kau 30 tahun mencari ilmu. Maka Khatib menjawab, yang 8 itu al-awal, al-faidatul ula, faidah yang pertama, inni nadartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa maqsudan. Aku melihat makhluk, rata-rata kebanyakan makhluk itu punya kekasih, mahbuban, kekasih, wa maqsudan, dan sosok yang dirindukan, yuhibbuhu wa yasubuhu, mereka mencintai dan merindukannya. Wa ba'du dzalika al-mahbub, akan tetapi sebagian daripada mereka, orang-orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, yang rindu kepada orang yang dirindukan, yusahibu ila maradil maut, sebagian mereka kebanyakan mencintai dan menyayangi, merindukan itu sampai terbatas, sampai dia orang yang dicintai telah sakit, dia yang dicintai bangkrut, dia yang dicintai telah tidak berdaya, tidak produktif lagi, tidak kaya lagi, tidak tenar lagi, tidak punya pengaruh lagi di hadapan masyarakat. Maka tatkala itu mereka jauh, tatkala itu mereka lari. Kalau masih tenar, banyak yang mengaku saudara. Kalau masih kaya, banyak yang mengaku keluarga. Kalau omongannya masih dipercaya, banyak orang yang mendekatnya. Kalau telunjuknya masih berpengaruh, banyak orang berhormat kepadanya, mencintai dan merindukannya. Tapi tatkala dia sudah tidak berfungsi apa-apa, orang menjauh. Ibnu Asyakir bercerita dalam Tarikh Damasq, ada seseorang kaya raya, lalu jatuh bangkrut. Tatkala dia kaya, anak-anaknya banyak, istrinya pun setia, menyayangi, sangat mencintai ayahnya karena menjadi pengusaha yang sukses. Tapi tatkala orang-orang banyak yang menghutang kepada beliau, minjam dana kepada beliau untuk modal dan sebagainya, ternyata tatkala orang yang kaya tadi sudah mulai bangkrut,
Maka orang yang berhutang tidak ada yang membayarnya. Akhirnya habis asetnya, dia menjadi miskin. Dan ternyata ketika miskin, anak-anaknya meninggalkannya, istrinya meninggalkannya. Tapi Allah berkata lain. Berjalan dengan waktu, ternyata Allah memberikan hidayah kepada mereka yang pernah hutang kepada beliau, berduyun-duyun mengembalikan duit untuk membayar hutang kepada seseorang yang sudah miskin dan sakit tadi. Mendengar bapaknya mendapatkan duit kembali banyak, maka istri dan anaknya kembali mendekat. Tapi ayahnya sudah tahu ketidakbaikan akhlak anak dan istrinya. Maka tanpa sepengetahuan istrinya, setiap ada orang yang datang menjenguk beliau yang sakit, beliau mengambil duit, dia diam, dia serahkan sambil ngomong, saya titip ini duit, bagikan kepada fakir miskin. Ada lagi tamu yang menjenguk dia tanpa sepengetahuan anaknya, dia ngomong lagi, saya titip duit ini, berikan kepada masjid-masjid yang ada di kampung, saya titip ke panti asuhan, saya titip kepada duafa. Sampai duit yang ada dalam berangkas yang orang-orang yang bayar hutang tadi habis. Setelah duit itu habis, tanpa sepengetahuan anak-anaknya, maka berangkasnya diisi batu. Yang disangka berangkas itu duitnya masih banyak. Begitu ayahnya meninggal, maka anak-anaknya langsung membuka berangkas itu serta istrinya kepingin berbagi duitnya. Begitu dibuka, ternyata isinya cuma batu dan ada tulisan kalimat, Allah mampu merubah emas dan uang menjadi batu. Masya Allah. Mencintai, kata Imam Ghazali, semua orang punya orang yang dicinta dan dirindukan. Tapi ternyata kebanyakan sebatas ketika kita sakit. Maka jangan terlalu kita mencintai makhluk Allah ini. Cintailah Allah yang maha kekal dan kaya raya. Tidak akan menyesal dan itu menenteramkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang kedua, wabatuhu ila safiril kubri thumma yarji'u kullahu wa yatraku faridan wahidan wa la yadkhulu ma'hu fi kubrihi minhu ahad. Kalau yang kedua agak baik sedikit. Dia mencintai sampai temannya mati. Tapi begitu dia mati, ternyata cuma nganter di atas kubur. Semuanya kembali membiarkan mayat itu sendirian di dalam alam kubur. La yadkhulu ma'ahu, mereka tidak masuk menyertai mayat itu fi kubri, dalam kuburnya. Ayo, seperti apa kita mencintai istri kita, kita mencintai anak-anak kita. Bahkan kadang-kadang kita kelewat batas kalau sumpah sama istri kita, demi langit dan bumi saya mencintaimu sehidup semati, sumpahnya di bawah pohon keladi. Gatalan berata. Tapi ternyata begitu istri kita meninggal, mustahil kita akan menemani istri kita ikut tidur dalam alam kubur. Betul? Betul. Ada yang berani kalau istri kita walaupun kita cintanya setengah mati, bela-belain kerja sampai keringatnya, sampai sebiji jagung besarnya, sampai kita rela berpanas-panas, kita rela pakai baju burung istri kita, bajunya yang paling baik, tapi ternyata istri kita mati, kita cuma mengantar di atas kubur. Betul? Masya Allah. Takkan salah Imam Ghazali, dan itu fakta. Makanya ada cerita ketika orang habis kubur, sudah ditalqin, orang mau pulang, itu suaminya ngomong begini, para jamaah tunggu, saksikan saya dulu. Apa yang mau disaksikan? Dia langsung melompat melangkahi kubur istrinya. Kenapa demikian? Ketika ditanya, karena dulu istri saya pernah bersumpah, kalau kamu mau beristri lagi, langkahi mayatku dulu, katanya. Masya Allah. Ternyata nggak ada yang ikut. Fatafakartu, maka aku berpikir, kata Khatibul Aqsa, fakultu abdul mahbubin, maka seabdul-abdulnya orang yang dicinta, abdul mahbubil mar'i, seabdul-abdulnya cinta seseorang kepada seseorang, mayat bulu fi qabri wa yu'nisku, sesuatu yang bisa mengawani engkau masuk ke dalam kubur dan bisa menghiburmu dalam kubur. Itu yang harus kau jadikan kekasih, jangan manusia.
Ini kemarin hari tanggal 3 Ramadan itu kan wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 Ramadan kemarin wafatnya putri kesayangan Rasulullah. Beliau wafat umur 28 tahun. Masih muda dan cantik. Pimpinan dari seluruh muslimat sedunia. Pimpinan daripada seluruh wanita Islam sedunia masuk ke dalam surganya Allah. Penghulunya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Wafat 3 Ramadan, 28 tahun meninggal. Beliau berpesan, wahai suamiku Sayyidina Ali, wahai suamiku Ali, saya pesan di dalam kelemahan tubuh beliau yang sudah tidak berdaya, beliau berwasiat, wahai Ali, suamiku, kalau aku nanti sudah mati, kuburkanlah aku di malam hari. Minta dikuburkan di malam hari. Kenapa wahai istriku saya? Karena saya malu kalau saya dikuburkan di siang hari. Siti Fatimah Az-Zahra yang sudah dijamin surga, bahkan dapat kain kapan dari surga, dapat salam dari Allah, malu kalau dikuburkan di siang hari. Begitu besar malunya Fatimah Az-Zahra. Apa yang terjadi ketika beliau wafat? Diceritakan wahukiya anna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama matat hamalan zanazataha arba'atu nafarin. Ketika Fatimah Az-Zahra wafat, maka yang mengusung jenazahnya 4 orang. Siapa itu? Ba'luha Ali, yaitu suaminya Sayyidina Ali, wa ibnaha, dan 2 anaknya Hasan wal Husain, wa Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi yang mengusung jenazahnya siapa? Suaminya, 2 anaknya, dan Abu Dzar al-Ghifari. Lalu apa yang terjadi? Falamma wada'uhu ala safaril qabri qama Abu Dzar faqala ya qabr atadari man allati jinna biha ilaika. Ketika sudah sampai di pinggir kubur, ditaruhlah jenazah yang mulia Fatimah Az-Zahra di atas kubur di pinggir lubang tadi. Maka Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari berdiri dan berkata, hei kubur, tahulah engkau siapa yang datang ini yang akan kami masukkan ke dalam perutmu? Siapakah ini? Tahukah engkau siapa yang kami bawa, yang akan kami tanam ke dalam kubur ini? Siapa wahai kubur? Maka kubur menjawab. Kata Abu Dzar al-Ghifari, ya Fatimah Az-Zahra, ini adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, yang akan kami kubur ini adalah putrinya Rasulullah. Wa zaujatu Ali Murtada, dan dia adalah istri Ali Murtada. Ummul Hasan wal Husain, dan dia adalah anak atau ibu daripada Hasan dan Husain. Ini bahasa kita kayak ini. Kubur jangan macam-macam lah. Nah, akan kami kuburakan anak Nabi, istri Sayyidina Ali, mamanya Hasan Husain. Jangan sembarangan, ini putri Rasulullah. Bahasanya itu. Tapi apa jawaban kubur? Fasami'u nida'an minal qabri yaqul. Maka mereka semua berempat mendengar suara dari kubur itu. Apa jawaban kubur? Ma'ana maudu'ul hasabi wan nasab. Kami bukan tempatnya orang yang punya jabatan, dan bukan golongan orang-orang yang punya nasab keturunan yang mulia. Siapapun yang masuk ke dalam kubur kami, siapapun yang masuk ke dalam alam kubur, kata kubur, wa inna ma'ana maudul amal sholih, dan sesungguhnya aku adalah tempatnya amal soleh. Siapapun yang masuk ke dalam perutku, kata kubur, falayan jumin di ilaman kathura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amal. Dia tidak akan selamat walaupun itu anak Nabi, kata kubur. Dia tidak akan selamat walaupun itu anak wali. Dia tidak akan selamat kecuali orang man kathura amaluhu, yang banyak amalnya, wa salima qalbuhu, dan selamat hatinya, wa khalasa amaluhu, dan ikhlas amal. Bayangkan, yang mau dikubur anak Nabi yang sudah nyata menjadi penghuni surga. Artinya apa? Ini hadis menjadi pengalaman
pelajaran bagi kita. Kubur tak perlu keturunan siapa, kubur tak perlu pangkat jabatan menjadi presiden atau orang apa, pimpinan Asia Tenggara dan sebagainya, tidak. Tapi kubur siapapun yang tidak beramal soleh, siapapun yang amalnya tidak ikhlas, siapapun yang hatinya tidak selamat, maka tidak akan selamat masuk ke dalam kubur. Berapa amal kita? Ayo, berapa amal kita? Berapa rakaat tahajud kita? Sehari semalam jamaah terus. Mulai umur berapa kita rajin sembahyang? Mulai akil balik kita, umpama umur kita sekarang 50, dipotong akil balik, kalau laki-laki 15 tahun, 35 ini taat terus kan? Langsung taat, langsung puasa, langsung ibadah, nggak ada. Banyak banget dosa kita. Jangan merasa sudah bersih, sudah apa, baru saja kita nih belajar, baru saja kita nih beramal. Ini anak Nabi. Kita lain anak Nabi, lain anak wali. Maka tidak akan selamat ila man katsura amalu, kecuali yang orang betul-betul banyak amalnya, walaupun yang memasukkan surga bukan amal kita tapi kasih sayang Allah. Tapi Allah menyuruh sembahyang, poso, zakat, ya. Budi bekertilah, beramal solehlah, Masya Allah. Yang kedua, wasalim amal. Tapi amal itu yang selamat hatinya. Ayo, buat kata saya Hamid Pasuruan, yo le awakmu rasa tahajud, gak usah tahajud. Yo le awakmu raiso amal ibadah, gak usah terlalu banyak amal ibadah. Ya kalau kamu tidak mampu bersolawat sekian ribu, gak selalu banyak-banyak. Ya kalau kamu tidak mampu baca Al-Quran banyak-banyak, ya gak usah. Tapi yang paling berat Riyadhah adalah punya hati yang baik dan membersihkan hati. Itu Riyadhah yang paling berat. Apalah kita artinya beribadah banyak-banyak kalau hatinya musuh, iri, dengki, pahirian, panyamitan, ingkit benar. Masya Allah, itu penyakit hati yang tidak akan selamat kita masuk ke dalam alam kubur kalau kita belum berusaha membersihkan hati kita. Masya Allah. Jadi yang paling sulit itu adalah tirakat atau Riyadhah itu adalah punya hati yang baik. Sedikit amal kalau hati kita baik, maka insya Allah bernilai di sisi Allah. Yang ketiga, wa khalasa amal, dan ikhlas amal kita semata-mata karena Allah. Mutlak roh ibadah adalah keikhlasan. Sedikit ikhlas, besar di sisi Allah. Sesuatu yang dilandasi dengan keikhlasan, semua akan mendatangkan kedamaian. Beramallah, tetap kita beramal, karena setiap amal yang ikhlas itu sekecil apapun nilainya tidak pernah sederhana. Kadang-kadang ban bekas lebih dihajatkan, lebih dicari, lebih berguna dari sekarang emas tatkala orang mau tenggelam di tengah lautan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, sholat kita, semua sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, semuanya, tetangga kita, semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis Ramadan kembali bersih semula seperti kupu-kupu yang habis menjadi kepompong lama dia tidak keluar, begitu keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tutur bahasanya semakin indah, semakin ramah, ibadah kita pun semakin sempurna dan istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, minta ridho, minta halal. Insyaallah kita lanjutkan faedah yang kedua nanti Jumat yang akan datang. Allahumma aqbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل Allah
والصالحين